pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Banyaknya perusahaan yang mengalami kekurangan karyawan kompeten di era perubahan cepat dan ketidakpastian dapat disiasati dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan SDM. Pengembangan kemampuan dan sikap karyawan yang diarahkan pada penguatan talenta, digital ability, dan perilaku inovatif, serta pemberian imbalan akan membuat karyawan bekerja dengan nyaman, meski dalam situasi yang berubah dengan cepat dan ketidakpastian, serta akan loyal, tentunya akan berimbas baik terhadap perusahaan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena momennya adalah saat ini, terutama pada saat masa pandemi, itu kita banyak sekali perusahaan-perusahaan itu terdampak dari pandemi, ya. Sehingga perubahan-perubahan itu sangat bersifat cepat dan juga situasi lingkungannya bersifat tidak pasti. Itu yang pertama. Kemudian selain itu juga beberapa tahun terakhir dan prediksi pada masa yang tahun 2023 itu terjadi krisis, ya. Sehingga juga kemungkinan akan terdampak juga, ya, perusahaan-perusahaan, terutama yang terkait dengan fluktuasi penjualan, pendapatan, gitu ya. Sehingga ini juga di bidang SDM juga berpikir bagaimana menyiapkan SDM untuk bisa mengatasi situasi perubahan cepat dan ketidakpastian itu. Sehingga kemudian saya mencoba untuk merekomendasikan model baru yang merupakan hasil sintesa dari model-model sebelumnya dan juga dari hasil penelitian-penelitian yang ada. Bahwasanya pada model-model sebelumnya itu biasanya digunakan untuk kondisi lingkungan yang bersifat stabil atau normal, yang belum memprediksi bagaimana ketika nanti akan ada perubahan-perubahan yang bersifat cepat, ya, fluktuatif, kemudian juga di situ situasinya yang bersifat tidak pasti dan juga ambigu. Nah, itu yang kemudian saya menggabungkan beberapa model, kemudian merekomendasikan model baru, model manajemen sumber daya manusia yang saya berikan nama model manajemen sumber daya manusia situasional untuk mengatasi perubahan cepat dan ketidakpastian. Kemudian ada beberapa yang menjadi keunggulan dari model saya ini adalah model saya ini bersifat komprehensif, ya, komprehensif yang mencoba untuk menggabungkan faktor eksternal dan faktor internal perusahaan yang coba dianalisis supaya nanti menjadi pertimbangan untuk merumuskan kebijakan SDM. Bahwasanya di dalam kebijakan SDM itu untuk mengatasi situasi yang tidak pasti dan penuh dengan perubahan-perubahan itu, perusahaan memang tidak bisa terlepas dari teknologi, ya, teknologi yang digunakan untuk membantu mengelola SDM mulai dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian pengembangan sumber daya manusia, bahkan sampai dengan penghitungan kinerjanya juga menggunakan teknologi. Karena perubahan-perubahan itu sulit untuk diprediksi, sehingga di situ dengan bantuan teknologi akan lebih mudah untuk diprediksi. Kemudian outcome yang diharapkan dari model saya itu adalah untuk tidak hanya untuk organisasi saja, karena pada model sebelumnya itu penekanannya adalah bagaimana SDM dikelola untuk bisa menguntungkan perusahaan, tetapi juga SDM itu juga dikelola supaya juga mereka mendapatkan keuntungan-keuntungan, ya, mereka bisa bekerja dengan nyaman, gitu ya, tidak stres, tidak penuh tekanan pada situasi yang tidak pasti itu. Sehingga di dalam model ini luarannya adalah untuk individu atau untuk karyawannya dan juga untuk organisasinya, karena sekarang ini persaingan juga sangat ketat, sehingga untuk organisasi itu adalah bagaimana perusahaan itu kinerjanya bagus,
keunggulan kompetitifnya juga bagus, dan yang penting itu adalah perusahaan itu bisa tetap sustain ya untuk menghadapi perubahan cepat dan tidak pasti itu. Kemudian dari sisi karyawannya juga bisa nyaman bekerja, tidak stres, mereka dari segi sikapnya juga bisa kondusif untuk membangun perusahaan, dari segi perilakunya, dan juga yang paling penting yang mungkin kita semua juga mengharapkan itu adalah dari segi kesejahteraannya. Kesejahteraan itu tidak hanya kesejahteraan fisik semata, tetapi juga kesejahteraan secara mental, emosional, banyak-banyak rekreasi gitu ya. Itu diantara untuk mengurangi stres dan tekanan situasi ketidakpastian, dan juga kesejahteraan sosial. Sehingga karena saya dari bidang sosial, jadi sosial itu juga merupakan orientasi ya, sehingga karyawan itu tidak hanya berorientasi pada dirinya sendiri, tetapi juga pada rekan-rekan kerjanya. Model duga produktivitas perairan mangrove detritus dari Serasa menjadi Hara, MD PPMA Made Sahara merupakan model duga produktivitas perairan melalui pendekatan nutrien yang berasal dari serasa daun mangrove. Model ini merupakan pengembangan dari model duga produktivitas primer konvensional yang menggunakan pendekatan kelimpahan fitoplankton. Dekomposisi serasa di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove sehingga dapat menentukan potensi real produktivitas primer perairan dan jasa ekosistem mangrove. Itu tentang model duga produktivitas perairan untuk produksi perikanan yang berkelanjutan. Nah, ini latar belakang pemikiran saya ini bahwa mangrove ini di ekosistem mangrove, Pak, ya. Jadi mangrove itu punya jasa yang sangat penting di dunia perikanan, yaitu melalui sersahnya itu mereka bisa menyumbang bahan organik yang akhirnya nanti akan bisa menyediakan nutrien itu yang untuk produk primer, sehingga ini yang menjadi pokok sehingga produksi perikanan yang ada di situ itu tergantung pada itu. Sehingga kami mengawali di penelitian yang pertama itu menduga ini dari nutrien ke produk primer, sehingga untuk selanjutnya produk primer ini yang mendasari produksi untuk menduga produksi perikanannya itu, sehingga kita bisa menduga di situ jasa-jasa yang ada di situ. Ini awalnya memang kita mengungkapkan pentingnya jasa-jasa perikanan di situ. Jadi kalau orang menganggap bahwa mangrove itu perlu dipertahankan, kenapa dipertahankan gitu. Nah ini perannya, fungsinya itu adalah jasanya itu yang mampu menampung ya untuk sebagai nursery ground, feeding ground itu, sehingga itu yang akan nantinya menjadi merekrut stok ikan di perairan. Yang tidak kalah penting lagi bahwa ikan pelagis yang tertangkap di laut, di daerah sekitar pesisir itu kurang lebih 80% itu tergantung pada ekosistem ini. Itu yang mendasarinya, sehingga perlu dihitung, dipelajari bagaimana mangrove itu bisa menyediakan jasa seperti itu. Itu dasarnya. Nah, sehingga mangrove ini perlu dipertahankan untuk jasa-jasa yang tersedia itu. Seperti yang tahun-tahun yang lalu ya, sebelum tahun pertengahan 95 itu pembabatan hutan mangrove kan sangat marak itu, sehingga sebelumnya budidaya itu aman-aman saja, seperti benih dari alam itu banyak di daerah kita. Tapi setelah terjadi itu hingga sulit. Nah ini yang mendasari, ini yang saya hitung berdasarkan itu, kemampuannya mangrove itu. Nah
itulah setelah mangrove tidak ada itu sulit, sehingga itu dikembangkan menjadi ditangkarkan, artinya dibenihkan baik udang maupun banteng itu tergantung kepada pembenihan. Nah, dulu itu benih itu kan tahan karena diambil dari alam. Nah, sekarang kan ada buatan ya, sehingga itu akhirnya ya pakannya ya obat-obatannya akhirnya menjadi melemahkan itu. Ya, itu termasuk yang itu. Sehingga bagaimana fungsi mangrove ini sampai bisa menjadi penyedia jasa yang sedemikian rupa, termasuk di dalam perikanan. Nah. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dandi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Prediabetes merupakan pencetus diabetes mellitus tipe 2 yang telah menjadi permasalahan kesehatan global, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia. Hal ini dianggap cukup mengkhawatirkan karena diabetes merupakan ibu dari berbagai penyakit serius yang bisa meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pasien. Pencegahan primer ini adalah orang-orang yang punya faktor resiko tinggi untuk menjadi pasien diabetes itu diintervensi, ya, kita sebut sebagai dengan pencegahan primer. Ya, nah kemudian kita baca lagi, ternyata hampir 75% penderita diabetes itu tidak terdeteksi, alias kita sebutnya adalah undiagnosed, ya, tidak terdiagnosis. Sehingga pentingnya deteksi dini perlu dilakukan dan jangan malu, jangan takut, karena kalau kita melihat ya. Sebagian besar mungkin teman sejawat atau mungkin masyarakat menyampaikan, udah dok saya nggak mau periksa nanti ketahuan sakitnya apa gitu ya. Padahal semakin dini kita mengetahui penyakit itu maka kita bisa melakukan intervensi yang lebih optimal. Kemudian, nah ini juga menyebutkan ternyata orang muda juga punya resiko tinggi untuk menjadi penderita diabetes ya, apalagi mungkin di era pandemi. Mungkin kalau kita melihat ya 2 tahun sebelumnya, kalau sekarang kan aktivitas sudah relatif tidak terbatas ya, tetapi pada saat pandemi awal tahun 2020-2021 kegiatan kita banyak dibatasi, sehingga mungkin lebih banyak aktivitas dilakukan di rumah ya, kemudian segala sesuatu dilakukan secara online sehingga aktivitas kita yang biasanya mobile itu menjadi sangat terbatas ya. Kemudian kalau kita melihat lagi, ternyata bukan cuma orang-orang di usia produktif, pemerintah sudah memperhitungkan bagaimana menyiapkan strategi untuk mencegah diabetes pada anak. Ya, kalau kita lihat di sini tanggalnya sekitar November pertengahan ya, mungkin karena itu mendekati atau dalam rangka memperingati Hari Diabetes Dunia. Ya, kemudian nah ini, pasien diabetes di Indonesia kian ditemukan di usia 17 hingga 30 tahun. Ya, jadi ini usia-usia produktif, usia-usia yang masih menghasilkan, yang harusnya masih bisa bekerja secara optimal ya, terutama untuk mereka-mereka yang menjadi tulang punggung keluarga. Nah, mengapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena kita tahu bahwa ini adalah peta dari diabetes di seluruh dunia. Ya, kalau kita melihat nggak ada yang panahnya turun ke bawah ya, jadi panahnya semua ke atas. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa di seluruh dunia prevalensi diabetes akan meningkat. Ya, Indonesia masuk di wilayah Western Pacific. Ya, nah kalau kita lihat di sini ya, kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Western Pacific ini sebagian besar Asia plus Australia ya.
ada 260 juta pada prediksi tahun 2045. Saat ini 206 juta. Kita bandingkan dengan seluruh wilayah yang lain, ternyata ini yang paling tinggi. Ya, Southeast Asia 90 juta, Europe 60 juta. Ya, kemudian Middle East sekitar 70 juta, Afrika 24 juta, South and Central America 30 juta, ya, North America 50 juta. Sementara di Western Pacific, salah satunya adalah negara kita yang tercinta ini, Indonesia, ternyata sudah ada 200 juta penderita diabetes dan prediksinya ya akan meningkat hampir 30%. Ya, jadi jumlahnya tidak makin turun tapi meningkat. Ya, meskipun itu terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh negara di dunia. Ya, nah ini menjadi tugas berat buat kita ya, tapi saya rasa mungkin ini adalah media edukasi yang sangat baik yang sudah kita lakukan ya secara berkesinambungan untuk memberikan insight atau pemahaman kepada masyarakat bahwa diabetes itu bukan suatu penyakit yang bisa disepelekan, ya, karena kita menyebutnya diabetes itu adalah mother of disease. Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang tidak dapat disembuhkan. Tidak hanya menyerang usia lanjut, penyakit ini dapat menyerang semua golongan usia, termasuk anak muda. Dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti konsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, istirahat dengan cukup, dan menghilangkan kebiasaan merokok, dapat mengontrol kadar gula darah tetap berada dalam batas normal. Kami ingin menghadirkan topik edukasi ini yang tentunya dibutuhkan oleh masyarakat kita, yaitu terkait gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat menuju kemakmuran yang berkelanjutan. Kita tahu bahwa semakin meningkatnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan pembuluh darah, seperti jantung dan metabolic syndrome, merupakan efek pola hidup dewasa ini yang cukup mengkhawatirkan. Meningkatnya jumlah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit di atas tidak hanya ditemukan pada usia lanjut, tapi juga pada usia-usia produktif menjelang 40 bahkan di bawah 40. Hal ini menjadi suatu kerugian tentunya bagi Bapak Ibu semuanya dan tentu bagi institusi dengan sumber daya yang terbatas seperti halnya kita di Universitas Brawijaya. Hal ini bisa diidentifikasikan aktivitas yang tidak cukup memadai, pola makan yang kurang sehat, pola tidur yang tidak baik, dan level stres yang cukup tinggi adalah faktor yang diduga berperan terhadap munculnya penyakit tersebut. Tentu nanti para pakar pembicara kita akan mengupas tuntas. Bapak Ibu juga akan kami persilahkan untuk bertanya dan berdiskusi pada kesempatan yang baik ini. Bidan sebagai tenaga kesehatan mempunyai andil besar dalam memulai pemberian ASI eksklusif yang disebut dengan inisiasi menyusui dini. Di luar keadaan medis yang tidak memungkinkan, bayi harus segera diberi kepada ibunya untuk segera disusui. Bidan mempunyai kesempatan besar dalam memotivasi ibu untuk memberi ASI eksklusif dengan menginformasikan pentingnya ASI sebagai satu-satunya makanan yang cocok dicerna bayi, serta tips memberikan ASI eksklusif bagi ibu bekerja. Saya kira pelatihan ini sangat-sangat penting dan krusial karena bagaimana ibu menyusui itu mampu belajar menyusui, itu harus ada yang memberi atau mengajarkan. Nah, bidan ini adalah orang yang berada di lini terdepan, yang paling dekat dengan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan menyusui. Sehingga sangat penting bidan ini sebagai tenaga profesional, tenaga expert, untuk bisa memberi kemampuan ibu menyusui itu untuk bisa mampu teknik menyusui, yakin bahwa bisa menyusui dan berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya 0 sampai dengan 6 bulan bahkan 2 tahun. Saya kira acara ini cukup baik, sangat baik, dan perlu dikonsistenkan atau direncanakan untuk tetap continue untuk kita, untuk apa, monitoring dan evaluasi. Apakah setelah pelatihan ini ada peningkatan dari bidan dalam mendampingi ibu mampu
menyusui bayinya atau bagaimana, sehingga kita evaluasi nanti apakah ada masalah di mana, tantangan-tantangan yang atau hambatan-hambatan yang perlu kita perbaiki di mana, sehingga saya meyakini bahwa pelatihan ini tidak cukup sekali, tapi bisa kita lakukan secara kontinu dan rutin gitu. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Meskipun dampak positif ASI eksklusif diketahui memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi, namun pemberian ASI eksklusif masih terbilang sangat rendah. Pada tingkat global, cakupan ASI eksklusif di dunia adalah 30 hingga 50%, sedangkan di Indonesia berada pada kisaran 35,7%. Meskipun adanya regulasi yang ditujukan untuk melindungi praktik ASI eksklusif, namun cakupan ASI eksklusif tetap rendah, terutama untuk ibu balita yang bekerja. Midwifery led care model itu adalah asuhan kebidanan untuk ibu menyusui. Ya, bagian dari asuhan kebidanan salah satunya adalah bagaimana bidan mendampingi ibu menyusui. Saya kira sangat penting karena cakupan ASI eksklusif di Indonesia sendiri ini masih rendah, masih 52%. Nah, perlu kita meningkatkan cakupan itu dengan peran bidan dalam model asuhan kebidanan, bagaimana mendampingi ibu menyusui secara tepat untuk bisa berhasil ASI eksklusif 0 sampai dengan 6 bulan, bahkan 2 tahun. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik di laut yang terbesar kedua setelah negara Cina. Dengan telah tersedianya instrumen hukum internasional dan nasional dalam penanggulangan pencemaran di laut, seharusnya angka pencemaran di laut bisa diturunkan melalui penegakan hukum yang memadai. Agar dalam pelaksanaan tugas fungsi kita bisa optimal, Bakamla perlu bekerja sama dengan semua pihak dalam penyelenggaraan tugas fungsinya di laut, khususnya menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya dalam hal ini dengan Universitas Brawijaya. Kebetulan tahun ini kami kerjasama juga dengan Unpad, Bu Diana. Jadi mudah-mudahan ya kita memang perlulah, karena terus terang kami yang di Bakamla, yang para praktisi ini kan dalam tanda kutip agak kurang lah dalam hal penelitian hukum, dalam hal teori lah. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian yang dari perguruan tinggi yang mampu untuk itu. Nah, semoga Ibu juga punya fungsi untuk penelitian ilmiah, juga barangkali ada juga pengabdian masyarakat, Bu ya. Kemudian kami kan kadang-kadang yang jadi persoalan itu kan ada kesenjangan lah dalam teori dan praktek gitu, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama ini, adanya konseling, penyusunan bersama kajian hukum, itu ada beberapa hal yang kami temukan bisa menjadi jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktek tadi itu, sehingga kami terus terang kekurangan. Kadang-kadang seringkali dalam hal persidangan, dulu saya kalau di Angkatan Laut seringkali kalau saya nangkap untuk membuktikan, saya perlu kawan-kawan dari perguruan tinggi untuk jadi saksi ahlinya, keterangan ahli terkait dengan keterangan ahli. Apalagi mengenai pencemaran, Pak John ahlinya, betapa susahnya menangani pencemaran, betapa susahnya, apalagi di laut. Yang di darat saja susah, apalagi di laut. Jadi semoga kajian ini nanti bisa menjadi semacam benang merah yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek, dan hasilnya bisa memberikan kontribusi positif dalam kami Bakamla menjalankan tugas
dalam menjaga keamanan, mewujudkan keselamatan, dan bagaimana menegakkan hukum di laut. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai sampah, terutama sampah plastik dan sampah di laut, Bakamla berkolaborasi dengan universitas untuk memberikan konseling kepada mahasiswa dan masyarakat terkait pencemaran sampah di laut, beserta pengaturan hukum internasional dan nasional, serta pengelolaan sampah di Indonesia dan penanganan kasus persampahan. Seperti kita ketahui, permasalahan di laut sedemikian kompleks. Kalian kepada adik-adik mahasiswa ini mohon diketahui, di laut demikian kompleks, permasalahan hukum sangat kompleks. Yang terkait dengan keamanan, keselamatan, ada di sana ada illegal fishing, ada illegal mining, ada konteks batas maritim yang belum selesai, seringkali juga ada pelanggaran kedaulatan di sana. Konteksnya apabila ada kawan-kawan kapal ikan negara lain melakukan kegiatan illegal fishing yang dikawal oleh kapal pemerintahnya, itu juga bagian dari persoalan di laut yang kompleks. Kemudian ada juga penyelundupan di sana, ada pelanggaran wilayah. Adik-adik yang belajar hukum laut pasti tahu ada ALKI, ada hak lintas damai, ada hak lintas transit. Persoalan yang harus diawasi. Laut kita demikian luas. Makanya kami dari Bakamla yang diberikan amanah untuk semacam jadi koordinator lah dalam penegakan hukum di laut, kami perlu menggandeng semuanya. Karena persoalan di laut demikian kompleks. Dan masalah pencemaran hanya bagian kecil dari persoalan di laut. Jadi kita perlu bersinergi soal itu. Kemudian terkait dengan hari ini kan masalah sampah plastik. Hari ini tentu persoalan plastik menjadi persoalan-persoalan yang perlu kita diskusikan, perlu kita kaji, sehingga bisa kita tanggulangi, khususnya dalam penegakan hukumnya. Saya kemarin beberapa kali ikut rapat yang digagas Kemenko Marves, Pak John. Kemenko Marves sudah menginisiasi beberapa kali pertemuan dan bahkan sudah mengarah kepada penyusunan standar operating procedure, SOP, terkait dengan penanganan penyusunan pencemaran laut akibat minyak. Seperti Bapak ketahui kan di daerah Selat Malaka, di Selat Singapura, di sekitar perairan Batam, Pulau Bintan itu seringkali kapal-kapal asing legio jangkar di tengah dan tanpa kita ketahui sering membuang limbah yang sampai dengan hari ini pun kita, mohon maaf, bisa kita bilang belum mampu kita tegakkan dengan baik hukumnya. Seringkali persoalan-persoalan hukum di sana masih jadi persoalan. Jadi itulah makanya adik-adik semua, rekan-rekan peserta, hari ini kita kumpul, mudah-mudahan bisa menjadi semacam solusi lah dalam permasalahan kita, khususnya tentunya karena topiknya adalah sampah plastik, ya mudah-mudahan terkait dengan topik ini yang bisa kita, ke depan tentu akan kita kaji yang lain lagi. Harapannya itu tadi, harapannya bisa bersinergi antara perguruan tinggi maupun kami-kami yang bertugas di lapangan ini bisa bersinergi untuk sama-sama menjaga dan menegakkan hukum dimanapun berada. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UWTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.